Halo, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya. Kiranya semakin hari kita semakin melekat erat dalam Tuhan ya. Semakin hari kita semakin mengerti apa yang dikehendaki Tuhan ya. Dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita ya. Jangan belok kiri, jangan belok kanan, tapi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita semuanya ya. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, jangan belok kiri, jangan belok kanan. Sekali lagi ya, kita saling mengingatkan ya. Hidup ini ya hanya sementara. Tapi yang sementara ini akan mengantarkan kita kepada yang selamanya. Kita akan tinggal di surga selamanya atau tinggal di neraka selamanya. Manusia itu tempatnya di surga ya. Yang sementara di dunia ini yang akan mengantarkan manusia selamanya, apakah di surga atau di neraka. Dan tempat manusia itu di surga ya. Lucifer yang tempatnya di neraka. Jangan tertipu oleh rupa-rupa dunia, rupa-rupa tipu daya Lucifer ya. Karena manusia tempatnya adalah di surga. Amin ya, puji Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan, diambil di kitab Hakim-Hakim ya. Pasal yang ketiga ayat 1 sampai 11 ya. Judul perikopnya Otniel. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera ya. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Risa Taim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Risa Taim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Ristaim raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Ristaim. Lalu amanah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel anak Kenas. Jadi ya, setelah Yosua meninggal, kemudian kan bangsa-bangsa asli yang diizinkan Tuhan, yang dimana Yosua tidak menumpas, itu tinggal bersama mereka ya. Dan bangsa-bangsa ini ya akhirnya dikatakan di pasal 3 ya, ayat 6, mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada orang-orang laki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Jadi ada orang Israel yang menikah ya, menyerahkan anaknya perempuan ya, dan kemudian orang asli itu juga menyerahkan anaknya perempuan, sehingga mereka kawin mengawini dan orang itu beribadah ya kepada Allahnya orang-orang asli Kanaan itu. Nah, kemudian Allah murka ya, di sini dikatakan di ayat 7, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Ya, ini ditulis di ayat 7. Jadi setelah Yosua meninggal, kemudian orang-orang yang tidak ditumpas Yosua itu kan tinggal di antara mereka. Kemudian mereka kawin mengawini, menyerahkan anaknya perempuan, saling mengawini. Dan kemudian orang Israel beribadah kepada mereka, bukan mengajak mereka untuk mengenal Tuhan ya. Mereka beribadah kepada Allah lain. Dan di sini di ayat 7 ya, yang diberi judul Otniel ini, Allah murka ya. Di ayat 8 dikatakan, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia ya, jadi ininya besar ya, Allah menjual mereka kepada Kushan Ristaim raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Ristaim 8 tahun lamanya. Jadi setelah mereka itu ya, setelah Yosua meninggal, mereka melakukan dosa ya. Kemudian Allah murka dan menjual mereka ya ke Kushan Risataim ya, raja Aram ya, Mesopotamia. 8 tahun lamanya mereka dijual ya. Dan akhirnya bangsa Israel berseru kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan membangkitkan dari antara orang Israel ya, yaitu anak dari ini ya, dikatakan di sini anak Kenas adik Kaleb ya. Jadi masih yang sering ini ya,
yang sering muncul ini ya, muncul lagi ya. Roh Tuhan hinggap di Kenas ya, anak Kaleb ya. Anak Kenas adik Kaleb ya. Jadi Kaleb Yosua pengintai ya, yang memberikan kabar baik ya kepada Musa. Mereka ada roh Tuhan ya. Kemudian Kaleb ini punya adik namanya Kenas. Nah, adiknya ini punya anak namanya Otniel. Jadi Otniel ini keponakan dari Kaleb ya. Dua pengintai yang memberikan kabar baik kepada orang Israel ya. Dikatakan ayat 10, ayat 9 ya, kita ulangi. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan ya. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas adik Kaleb ya. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kushan Risataim raja Aram ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkan Kushan Risataim. Jadi kenapa Kenas ini, anak Kenas yaitu Otniel ini bisa mengalahkan raja Aram ini yang bernama Kushan Risataim? Karena Allah yang menyerahkan ya. Bukan karena gagah dan kuatnya, tapi roh Tuhan yang ada dalam diri Otniel ini ya, memberikan Otniel kekuatan ya untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Kemudian Tuhan menyerahkan raja Aram ini pada Otniel ya. Kenapa kok orang Israel bisa jadi budak raja Aram ya? Karena Allah menyerahkan mereka ya. Sekali lagi ya, karena Allah menyerahkan mereka. Kenapa Otniel menang? Karena Allah juga yang menyerahkan raja Aram itu ya ke tangan Otniel. Semuanya karena kehendak Tuhan Allah ya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Jadi kita tahu ya, setelah peristiwa itu, setelah Otniel dipakai Tuhan, penyertaan nyata ya, roh dikatakan di sini roh Allah hingga pada Otniel. Raja Aram dikalahkan. Kemudian 40 tahun Israel aman. Selama Otniel masih hidup, ada orang-orang yang dihinggapi roh Tuhan. Maka di sana ada damai sejahtera, sukacita ya. Mereka seperti Yosua ya pastinya. Otniel pasti ngasih petuah-petuah ya. Roh Tuhan yang ada di diri Otniel pasti memberikan petunjuk, petuah ya, yang menguatkan orang Israel. Dikatakan di sini mereka aman selama 40 tahun. Jadi selama itu pasti diingatkan juga ya untuk tidak menyembah Allah lain ya. Amin ya. Mari kita sama-sama melakukan kehendak Tuhan saja. Kita saling dukung, saling support, saling bantu. Karena manusia itu tujuannya ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Sekali lagi kita ingatkan kepada diri kita dan orang-orang yang mau mendengarkan kita. Saat kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya, kita akan menjadi terang dan garam. Mau dimanapun ya, tempat tersembunyi apa, dimanapun kalau kita melakukan kehendak Tuhan, cahaya dari manusia tersebut atau cahaya dari kita yang melakukan kehendak Tuhan pasti terlihat di mata orang lain. Sekecil apapun tempat kita berada. Ya, asalkan kita melakukan kehendak Tuhan, terangnya pasti terlihat. Ya, jadi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Karena kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, sia-sia keberadaan kita di dunia. Ya. Yuk, jadi sama-sama kita melakukan kehendak Tuhan saja. Saling dukung, saling support, kita sama-sama ya ke surga sama-sama. Ya. Kita bareng-bareng ke surga, sama-sama melakukan kehendak Tuhan. Amin ya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit. Berikan kesembuhan kami yang daripada-Mu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, kiranya Kau cabut. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini membutuhkan
Pekerjaan dan usaha yang daripadamu, beri kami semuanya pekerjaan dan usaha yang daripadamu, yang mendatangkan hadiratmu, yang berkati kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang kamu. Berikan kami semuanya Tuhan, pasangan hidup yang daripadamu, yang takut Kau, yang cinta Kau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja di mana sebagai pasangan suami istri kami bisa saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling dukung, saling support, saling bantu, dan sebagai pasangan suami istri biarlah Tuhan kami bisa saling mencintai dengan benar-benar seperti yang Kau mau Tuhan, mau selalu saling tunduk Tuhan untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Dan biarkan nama-Mu saja dipermuliakan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah perkataan-Mu dan nubuatan-Mu tinggal tetap dalam kehidupan kami sebagai pasangan suami istri, tinggal tetap dalam kehidupan anak cucu kami, bahkan sampai generasi di mana Kau datang yang kedua kali. Dan sebagai keluarga Tuhan, biarlah Kau bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, menyenangkan-Mu, mempermuliakan-Mu, mengembalakan siapapun yang Kau titipkan dalam keluarga kami, menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahnya, sampai ke penghujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami juga berdoa Tuhan, sebagai pasangan suami istri Tuhan, biarlah kami semuanya Tuhan yang menyaksikan ini Tuhan, biarlah kami Kau berikan Tuhan anak cucu yang daripadamu Tuhan, yang cinta Engkau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja, biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam anak cucu kami semuanya. Dan apabila di antara kami ada sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripadamu, jawaban-jawaban doa daripadamu, terobosan-terobosan masalah daripadamu, solusi-solusi masalah daripadamu. Dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kiranya kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, dan sejahtera-Mu, kebaikan-Mu melingkupi kami hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.